Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami kelompok 11 TIB 2025. Di video kali ini kami akan membahas proposal program kreativitas mahasiswa kami KIDS, yaitu prototipe kompor induksi portabel berbasis tenaga surya sebagai solusi energi bersih mandiri. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ryan Rizky Belandi dengan NIM 055. Perkenalkan, nama Dan rekan saya saya, Muhammad Kurniati Sandi dengan NIM 051. Perkenalkan, nama saya Dela Nurizara dengan NIM 052. Perkenalkan, nama saya Christian Ekel Tahun dengan NIM saya 053. Perkenalkan, nama saya Surya Ramadan dengan NIM 054. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap gas LPG untuk kebutuhan memasak masih sangat tinggi. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM sendiri, mayoritas konsumsi LPG nasional masih dipenuhi melalui impor, yang membuat harganya rentan terhadap fluktuasi pasar global dan membebani subsidi negara. Di sisi lain, distribusi LPG seringkali tidak merata. Contohnya, di daerah saya sendiri, bahkan terkadang gas LPG itu yang hijau 3 kilo itu bahkan bisa menyentuh angka 60.000 saat langka. Kompor induksi sendiri menawarkan efisiensi energi yang jauh lebih tinggi, mencapai 80 hingga 90% dibandingkan kompor listrik biasa, sekitar 70%, dan kompor gas 40 sampai 50%. Kompor ini juga lebih aman karena tidak menghasilkan efisiensi. Kompor induksi dengan sumber energi surya yang gratis dan tak terbatas adalah sebuah terobosan yang solutif. Oleh karena itu, kami menggagas pembuatan KIDS, sebuah prototipe kompor induksi portabel yang ditenagai sepenuhnya oleh energi surya. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi solusi energi memasak yang bersih, mandiri, hemat, dan dapat diandalkan, terutama bagi masyarakat di daerah yang belum terjangkau jaringan listrik stabil atau kesulitan mendapat pasokan LPG, dan membangun sistem daya terintegrasi berbasis energi surya untuk kompor induksi. Yang kedua, menciptakan prototipe kompor induksi tenaga surya atau KIDS yang fungsional, portable, dan aman. Yang ketiga, menguji performa prototipe untuk mengetahui efisiensi transfer energi, waktu memasak, dan kapasitas operasionalnya. Rumusan masalahnya sendiri adalah: pertama, bagaimana merancang sebuah sistem catu daya tenaga surya atau panel surya yang mampu menyuplai daya secara stabil untuk sebuah kompor induksi berdaya rendah. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan seluruh komponen panel surya, sistem baterai, inverter, dan kompor induksi menjadi satu unit prototipe yang portable, efisien, dan mudah digunakan. Yang ketiga, bagaimana kinerja dan efisiensi prototipe KIDS dalam penggunaan kecepatan pendidikan harapkan adalah: satu, bagaimana meraya secara stabil untuk sebuah kompor induksi berdaya rendah. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan seluruh komponen menjadi satu unit prototipe yang portable, efisien, dan mudah digunakan. Yang ketiga, bagaimana kinerja dan efisiensi prototipe KIDS dalam penggunaan nyata, seperti kecepatan mendidihkan air dan daya tahan baterai. Di bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 2, yaitu tinjauan pustaka. 2.1 Panel surya atau fotovoltaik. Panel surya adalah perangkat yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik melalui efek fotovoltaik. Sel surya, komponen utama panel, terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon. Ketika foton dari sinar matahari menumbuk sel, elektron akan tereksitasi dan menghasilkan arus listrik searah atau DC. Efisiensi konversi panel surya komersial saat ini berkisar antara 18% hingga 23%, tergantung pada jenisnya.
monokristalin atau polikristalin untuk aplikasi portable. Pemilihan panel dengan rasio daya ke berat yang optimal jadi sangat penting. 2.2 Sistem penyimpanan energi atau baterai. Energi listrik yang dihasilkan panel surya bersifat intermittent, hanya ada pada siang hari. Oleh karena itu, diperlukan sistem penyimpanan energi berupa baterai untuk menyimpan kelebihan energi dan menggunakan saat dibutuhkan, seperti malam hari atau cuaca mendung. Baterai jenis lithium ion atau LiFePO4 sering menjadi pilihan untuk sistem portable karena memiliki densitas energi yang tinggi, siklus hidup yang panjang, dan bobot yang lebih ringan dibandingkan baterai asam timbal. Peran suara controller sangat krusial dalam sistem ini untuk mengatur proses pengisian daya ke baterai agar tidak terjadi overcharging atau dead discharge yang dapat merusak baterai. 2.3 Kompor induksi. Kompor induksi bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Sebuah kumparan tembaga di bawah permukaan kompor dialiri arus bolak-balik atau AC berfrekuensi tinggi menghasilkan medan magnet yang berosilasi ketika peralatan masak berbahan ferromagnetik seperti baja atau besi diletakkan di atasnya. Medan magnet ini menginduksi arus eddy di dasar panci. Arus inilah yang menghasilkan panas langsung pada peralatan masak, bukan pada permukaan kompor. Hal ini membuat kompor induksi sangat efisien karena energi tidak hanya terbuang ke lingkungan. 2.4 Inverter DC ke AC. Kompor induksi membutuhkan satu daya listrik bolak-balik AC 220 volt. Sementara baterai dan panel surya menghasilkan listrik searah atau DC. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah inverter untuk mengubah tegangan DC dari baterai menjadi tegangan AC. Inverter jenis Pure Sine Wave atau PSW sangat direkomendasikan karena menghasilkan gelombang listrik yang identik dengan listrik PLN, sehingga lebih aman dan efisiensi untuk perangkat elektronik seperti kompor induksi. Selanjutnya bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu tahap pelaksanaan. 3.1 yang pertama, perancangan sistem dan studi literatur bulan 1. Nah, yang pertama itu adalah kalkulasi kebutuhan daya. Yang pertama yaitu menentukan spesifikasi kompor induksi, misalnya 300-500 watt, dan menghitung kebutuhan kapasitas panci surya, baterai SCC, dan inverter yang sesuai. Yang kedua adalah desain rangka dan tata letak, yaitu merancang desain mekanik menggunakan software seperti AutoCAD atau SketchUp untuk membuat kitos surya menjadi satuan yang kokoh, portable, dan ekonomis. Nah, yang ketiga, pemilihan komponen, yaitu mencari dan memilih komponen terbaik berdasarkan spesifikasi, harga, dan ketersediaan di pasar. Yang keempat yaitu kerjasama dengan produsen kompor induksi. Sebagai bagian dari strategi pelaksanaan kegiatan, tim akan mengajukan kerjasama dengan produsen kompor induksi Advanced Digital guna memperoleh dukungan teknis dan penyediaan perangkat pendukung. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas program serta memastikan implementasi hasil kegiatan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Nah, tahap kedua di sini adalah pengadaan dan fabrikasi. Yang pertama adalah pembelian komponen. Melakukan pembelian semua komponen yang telah ditentukan: panci surya, baterai SCC, inverter, kompor induksi, material langka, misal aluminium hollow, kabel, dan komponen elektronik pendukung. Yang kedua yaitu pembuatan rangka. Merakit rangka utama sebagai dudukan seluruh komponen. Nah, tahap ketiga, yang pertama adalah instalasi panel surya dan baterai. Menghubungkan panel surya ke SCC,
dan SCC ke baterai. Yang kedua, instalasi inverter dan kompor. Menghubungkan inverter ke baterai dan output inverter ke kompor induksi. Yang ketiga adalah integrasi keseluruhan. Menerapkan seluruh komponen ke dalam rangka yang telah dibuat, termasuk penambahan saklar, induktor, baterai, dan skring pengaman. Tahap 4, pengujian dan analisis kerja. Yang pertama adalah uji fungsional, yaitu memastikan semua komponen bekerja sesuai fungsinya. Yang kedua adalah uji kinerja, yaitu melakukan pengujian kuantitatif, yaitu mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mendidihkan 1 liter air, mengukur konsumsi daya real saat kompor beroperasi, mengukur lama waktu pengisian baterai dari kosong hingga penuh di bawah sinar matahari, dan mengukur daya tahan baterai untuk beberapa kali sesi memasak. Yang ketiga adalah analisis data. Menganalisis data dari hasil pengujian untuk menentukan efisiensi dan kelayakan produk. Nah, yang tahap kelima adalah penyusunan laporan dan publikasi. Menyusun laporan akhir PKM KC sesuai format yang ditentukan, membuat artikel berdasarkan hasil perancangan dan pengujian untuk dipublikasikan, dan yang terakhir adalah membuat video dokumentasi dan demo produk. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan pada bab 4, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Pada poin yang pertama yaitu anggaran biaya. Rekapitulasi rencana anggaran biaya RAB adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu peralatan penunjang dengan total 1.500.000. Berikut adalah rincian dari komponen yang akan kita beli. Untuk yang pertama itu multimeter digital, kita membeli 1 unit seharga 250.000. Yang kedua solder listrik dan timah, kita membeli 1 set harganya 150.000. Yang ketiga bor listrik, kita menyewa 2 hari seharga 75.000. Yang keempat tang potong dan kupas kabel, kita membeli 1 set seharga 100.000. Untuk yang kelima kunci pas dan obeng set, kita membeli 1 set yaitu seharga 150.000. Untuk yang keenam wattmeter AC, kita membeli 1 unit seharga 300.000. Untuk yang ketujuh, termometer digital, kita membeli 1 unit seharga 200.000. Untuk yang ke-8, perkakas pendukung, kita membeli 1 set seharga 200.000. Baik, untuk yang kedua itu bahan habis pakai untuk membuat prototype kits ini dengan seharga 4.500.000. Berikut adalah rincian dari bahan habis pakai yang kami butuhkan untuk membuat prototype kits tersebut. Yang pertama itu panel surya monokristalin 1 set 1 unit seharga 1.200.000. Yang kedua baterai Live P04 12 volt 50 Ah 1 unit seharga 1.500.000. Untuk yang ketiga solar charge controller 1 unit seharga 450.000. Yang keempat inverter pure sine wave 1 unit seharga 600.000. Untuk kelima kompor induksi daya rendah 1 unit seharga 300.000. Keenam kabel PV dan kabel baterai 1 unit seharga 150.000. Untuk yang ketujuh konektor MC4 skun sekering 1 set harganya 100.000. 8 aluminium, kita membeli 1 lot harganya 100.000. Ke-9 baut mur dan rivet, kita membeli 1 lot harganya 50.000. Untuk ke-10 saklar lampu indikator volumeter mini 1 set harganya 50.000. Selain peralatan dan bahan yang dibutuhkan, kita ada biaya lain yang harus dipenuhi seperti berikut. Untuk yang pertama cetak dan jilid laporan, kita 2 set harganya 200.000. Yang kedua kuota internet, kita membutuhkannya selama 4 bulan seharga 400.000. Yang ketiga biaya publikasi ilmiah
satu kali harganya 100.000. Jadi total keseluruhan itu seharga 6.700.000. Harga berikut itu sudah kami kalkulasikan dengan harga pasar pada bulan Oktober tahun 2025. Baik, untuk selanjutnya, untuk jadwal kegiatan bisa dijelaskan oleh teman saya yang bertugas. Tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, selanjutnya jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan adalah sebagai berikut. Bulan pertama, minggu pertama, rincian kegiatannya, pembagian tugas tim, dan finalisasi konsep. Yang kedua, studi literatur mendalam tentang setiap komponen, penanggung jawab ketua tim, luaran, matriks pembagian tugas, dan spesifikasi teknis final. Minggu kedua, perancangan detail sistem kelistrikan, dan desain 3D rangka dan tata letak komponen, penanggung jawab anggota 1. Luaran, skema diagram kelistrikan, dan desain CAD. Minggu ketiga, survei harga dan lokasi pembelian komponen, dan finalisasi RAB. Penanggung jawab anggota 2. Luaran, daftar vendor terpilih. Minggu keempat, pembelian sebagian besar komponen utama, penanggung jawab semua anggota. Luaran komponen mulai terkumpul. Bulan kedua, minggu kelima, fabrikasi atau pemotongan dan perakitan rangka utama, penanggung jawab anggota 2. Luaran rangka prototipe jadi. Minggu ke-6, instalasi panel surya dan sistem baterai, penanggung jawab anggota 1. Luaran sistem catu daya DC terpasang. Minggu ke-7, instalasi inverter dan kompor induksi, dan pemasangan panel kontrol, saklar, indikator, penanggung jawab anggota pertama. Luaran sistem daya AC terpasang. Minggu ke-8, integrasi keseluruhan sistem dan pengecekan awal, penanggung jawab semua anggota. Luaran prototype kits. Bulan ketiga, minggu ke-9, uji coba pengisian baterai di bawah sinar matahari, penanggung jawab anggota 2. Luaran data laju pengisian baterai. Minggu ke-10, uji performa, uji didih air 1 liter dan konsumsi daya, penanggung jawab anggota pertama. Luaran data performa kompor. Minggu ke-11, uji performa, uji didih air 1 liter dan konsumsi daya. Yang kedua, analisis data dan identifikasi masalah, penanggung jawab semua anggota. Luaran data kapasitas operasional baterai. Minggu ke-12, perbaikan dan optimasi jika ada kekurangan. Yang kedua, pengambilan dokumentasi, foto, dan video, penanggung jawab semua anggota. Luaran prototipe versi final dan materi video demo. Bulan keempat, minggu ke-13, penyusunan draft laporan kemajuan dan laporan akhir, penanggung jawab ketua tim. Luaran draft laporan. Minggu ke-14, penyusunan draft artikel ilmiah untuk publikasi, penanggung jawab anggota pertama. Luaran draft artikel ilmiah. Minggu ke-15, editing video demo dan persiapan materi presentasi, penanggung jawab anggota 2. Luaran video demo produk. Minggu 16 dan yang terakhir, finalisasi dan submit laporan akhir dan artikel ilmiah, penanggung jawab semua anggota. Luaran laporan akhir dan artikel tersubmit. Belum ke-record ya? Ulang penutupan toh. Bentar. Ayo. Udah ya. Baik, sekian. Baik, dan presentasi. Aduh. Siapa penutupan? Kamu aja, Sel. Penutupan, Sel. Endang, Sel.
Alah, bentar aja, yuk. Iya, Del, ayo, Del. Biar cepat selesai, Del. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Ini sudah. Oke. Ya. Sekian, Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, itulah hasil dari presentasi proposal kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,